Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal tentang kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi untuk part yang kedua, nomor 6 sampai nomor 13. Ini sebagai lanjutan dari part 1 kemarin yang membahas tentang kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi. Ini lanjutannya. Kita mulai dari nomor 6. Banyaknya bilangan 4 digit atau ribuan yang kurang dari 4000 yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 serta tidak ada angka yang sama adalah titik-titik. Nah, ini kata kuncinya ada di sini, 4 digit ribuan. Ya, 4 digit ribuan itu berarti nanti kita bisa membentuk bilangan ribuan dari angka-angka ini yang kurang dari 4000. Berarti kurang dari 4000 tuh contoh 3, 2, 4, 5 ya. 3245. Ini kan kurang dari 4000 dan angka-angka ini diambil dari kelima angka ini ya. Apalagi bisa juga 2543. 2543. Bisa lagi 3654. 3654. Dan seterusnya. Nanti ada banyak sekali kemungkinannya selama bilangan ribuan tadi harus kurang dari 4000 ya. Kita menyebutkan semua bilangan yang kurang dari 4000 yang bisa disusun dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentunya kalau kita nyebutin satu persatu itu akan lama, sehingga kita tidak menyebutkan satu persatu dengan manual seperti ini, tetapi bisa dengan menggunakan filling slot ya, atau dengan kaidah pencacahan yang kita buat dengan kotak ini ya, dengan aturan perkalian nanti. Nah, karena 4 digit kita siapkan 4 kotak. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, maunya kurang dari 4000. Berarti angka yang depan, yang ribuan, itu syaratnya apa? Syaratnya harus kurang dari 4. Setiap kali bilangan ribuan yang kita buat, pasti angka depannya ini, karena maunya kurang dari 4000, bilangan ribuannya ini, angka yang ribuan ini atau yang di depan ini harus kurang dari 4. Sehingga kemungkinan yang ribuan itu hanya ada 2 dan 3 gitu ya. Nah, dari 4 kotak ini kita tulis dulu, sini ribuan, sini ratusan, sini puluhan, terus sini satuan. Nah, ribuannya tadi syaratnya harus kurang dari 4, berarti kalau enggak 2 atau 3, berarti ada 2 kemungkinan di sini. Kemudian di ratusan ada berapa kemungkinan? Karena tidak boleh ada angka yang sama, tidak ada angka yang sama. Nah, sehingga di ratusan ini tinggal berapa pilihan lagi. Karena di ribuan tadi antara 2 dan 3 tadi ya, itu udah dipakai di sini. Berarti tinggal 2, 4, tinggal 4 kemungkinan lagi. Karena satu angka udah dipakai di sini. Tinggal 4 kemungkinan lagi. Satu angka udah dipakai di sini. Berarti di puluhannya tinggal 3 kemungkinan. Berkurang satu terus. Berarti sini tinggal 2 kemungkinan. Nah, banyaknya bilangannya kita kalikan semua ini. 2 kali 4 kali 3 kali 2. Berarti jadi 2 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 88 kali 3, 24. 24 kali 2, 48. Nah, berarti ada 48 macam bilangan yang kurang dari 4000, yang terdiri dari 4 digit dan tidak berulang. Seperti itu. Nah, tipenya hampir sama dengan soal berikutnya, nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7,
banyaknya bilangan 3 digit, sekarang 3 digit atau ratusan ya, yang lebih dari 500 yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan tidak berulang adalah titik-titik. Nah, di sini maunya lebih dari sekarang. Lebih dari 500. Berarti kalau lebih dari 500 yang ratusan 3 digit, berarti kan bisa aja 567 misalnya. Pokoknya dari angka-angka ini kita buat yang lebih dari 500 yang terdiri dari 3 digit ya. Bisa juga 687, bisa juga 735 dan seterusnya. Ada banyak sekali ya. Nah, kita gunakan cara tadi, kita siapkan 3 kotak itu. Berarti di sini yang ratusan, di sini puluhan, kemudian di sini satuan. Nah, yang ratusan harus lebih dari 500 tadi ya. Berarti kalau lebih dari 500 yang angka di depan ini, yang ratusan itu syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 5. 5 boleh ya. Berarti kalau enggak 5, 6, 7, 8. Ada 4 kemungkinan di ratusan. Berarti di sini 4 gitu. Terus di puluhan karena udah dipakai 1 di sini ya. Berarti tinggal 1 2 3 4 5 6 tadi toh udah dipakai 1 di sini, berarti tinggal 5. Itu udah dipakai 1 lagi, berarti di sini tinggal 4. Tuh. Berarti tinggal kita kalikan saja. 4 kali 5 kali 4 20 20 kali 4 80. Berarti ada 80 bilangan 3 digit yang lebih dari 500 dan tidak berulang yang disusun dari angka-angka ini itu ya. Ya, nomor berikutnya, banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda yang genap. Sekarang ada kata-kata genap yang dapat dibentuk dari angka 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 bilangan mau dibuat menjadi bilangan-bilangan genap yang terdiri dari 4 angka berbeda. Berarti kemungkinannya apa aja? Bisa 2534. Ini kan genap ya. Bisa juga 4526. Ini genap juga ya. Bisa juga 1234. Ini genap juga. Dan banyak sekali. Jadi syarat genap itu angka yang akhir ini harus genap. Jadi bilangan ribuan ini jadi genap gitu ya. Jadi dilihat yang terakhirnya ini harus genap. Nah, kita siapkan 4 digit lagi, 4 kotak lagi. Nah, dimana yang angka belakang itu harus genap. Nah, berarti kalau genap ada 2, 4, 6 itu ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Berarti di sini ada 3 kemungkinan di digit terakhirnya. Kalau enggak 2, 4 atau 6 itu ya. Gitu. Nah, karena harus berbeda, angka yang berbeda di ribuannya ini itu karena udah 1 dipakai di sini ya. Dari 7 angka tadi, berarti di sini tinggal 6 kemungkinan karena udah dipakai 1 di sini. Udah dipakai 1 lagi, berarti di sini tinggal 5 menurun ya. Udah dipakai 1 di sini, berarti di sini tinggal 4. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 itu ya, sama dengan 6 kali 5 30. 30 kali 4 120. 120 kali 3 360 gitu. Jadi ada 360 kemungkinan, 360 bilangan ya yang terdiri dari 4 angka berbeda yang genap dari angka-angka itu tadi. Lanjut berikutnya nomor 9. Ini agak berbeda dengan soal yang tadi ya. Dalam sebuah rapat panitia OSIS, tempat duduk disusun secara melingkar. Terdapat 7 siswa yang mengikuti rapat tersebut. Jika Ali dan Boni ingin selalu duduk bersebelahan, berapa banyak susunan duduk yang dapat dibentuk? Nah, di sini pakai permutasi siklis karena ada kata secara melingkar. Tuh ya. Dan ini ada 7 siswa. Tetapi di sini ada persyaratan 2 orang diantaranya yaitu Ali dan
Boni itu harus duduk bersebelahan ya, harus duduk bersebelahan, berarti artinya mereka harus jejeran. Artinya dari 7 anak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya yang duduk secara melingkar tadi. Si Ali dan Boni misal di sini, ini Ali, ini Boni, itu harus selalu berjejer. Nah kalau harus selalu berjejer berarti mereka itu dianggap satu gitu ya. Nah ini dianggap satu. Nah sesuai dengan rumus yang pada video sebelumnya itu kan ada permutasi siklis n-1 faktorial, dimana n itu banyak anggotanya. Tetapi karena Ali dan Boni tadi selalu berdampingan, ini dianggap dihitung satu ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini dihitung satu, jadi n nya 6, masukkan ke rumus karena n nya 6 ya, jadi 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 20, 60, 120. Berarti ada 120 susunan duduk melingkar yang dapat dibentuk. Seperti itu. Soal berikutnya nomor 10. Dalam sebuah keranjang terdapat 8 bola pingpong. Fani akan mengambil 3 bola di antaranya. Ada berapa banyak cara Fani dapat mengambil bola? Nah, untuk yang kasus nomor 10 ini kita memakai kombinasi karena kasus ini tidak memperhatikan urutan ya, tidak ada urutan di situ. Jadi kombinasi dari 8 mau diambil 3. Gitu. Gunakan rumus kombinasi yang ada di video sebelumnya. Jadi 8 faktorial per 8 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial gitu, sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial, sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial coret aja, coret 3 coret sama 6, coret dapat 2, 2 nya coret sama 2 ini, coret ya, berarti tinggal 8 kali 7 56. Jadi ada 56 cara untuk Fani bisa mengambil 3 bola dari 8 bola pingpong tadi. Begitu juga dengan soal yang tipenya seperti ini, nomor 11. Terdapat 12 orang di suatu pertemuan dan saling bersalaman. Ada berapa banyak salaman yang dapat dilakukan atau yang terjadi? Ini juga pakai kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Artinya kalau si A dan si B bersalaman, misalnya si A salaman dengan si B, itu dihitung sama dengan B bersalaman dengan A, ini dianggap sama gitu ya. Jadi AB bersalaman dengan B dan A bersalaman itu dianggap sama, AB BA itu dianggap sama, sehingga ini pakai kombinasi gitu ya. Kombinasi dari berapa orang yang bersalaman? 12. Sedangkan bersalaman itu kan dua-dua ya, atau berpasangan-pasangan gitu ya. Jadi 12 diambil pasangan-pasangan itu 2 gitu. Jadi kombinasi 2 dari 12 sama dengan menggunakan rumus kombinasi seperti tadi ya. Jadi 12 faktorial per 12 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 faktorial per 10 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 kali 11, stop sampai sini, 10 faktorial per 10 faktorial kali 2 kali 1. 10 faktorialnya coret bisa, coret 2 nya coret sama ini, dapat 6 kali 11 66. Nah sehingga terdapat 66 buah salaman ya, 66 kali salaman yang terjadi di antara 12 orang tersebut. Seperti itu. Masih berkaitan dengan variasi soal kombinasi,
itu bunyinya seperti ini, soal nomor 12. Terdapat 9 siswa akan mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga itu akan dibentuk tim bola voli. Jadi dari 9 siswa itu mau dibentuk tim bola voli. Ada berapa banyak susunan tim yang dapat dibuat? Nah, dari 9 siswa ini kita mau membentuk tim bola voli. Kita tentunya harus tahu dulu bola voli itu satu tim ada berapa. Nah, satu tim itu ada 6 orang gitu ya. Sehingga dari 9 mau diambil 6 gitu ya. C 9 diambil 6. Kenapa pakai kombinasi? Karena ini tidak memperhatikan urutan. Sama seperti rumus sebelumnya tadi ya. Jadi 9 faktorial per kombinasi 9 min 6 faktorial kali 6 faktorial sama dengan yang atas kita jabarin dulu ya. Jadi nanti itu kan seperti ini ya. Nah, yang atas jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 ya. 6 faktorial per, nah yang bawah kita jabarin tuh 3 kali 2 kali 1 6 faktorial tetap mau dicoret sama atasnya gitu. Kita coret-coret baik pembilang dan penyebutnya, coret-coret ya, coret-coret. Ini 3, 8 bagi 2 4, sehingga tinggal 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4 12, 12 kali 7 itu 84 ya. 12 kali 7 84, sehingga dapat disimpulkan banyak susunan tim bola voli yang bisa dibuat tuh ada 84 kemungkinan ya. 84 susunan seperti itu. Nah, selanjutnya soal yang terakhir di part 2 ini, nomor 13. Terdapat 5 anak akan duduk berjajar di kursi. Jadi kursinya ada 5 itu ya. Dan ini ada 5 anak mau duduk jajaran. Tiap kursi hanya diduduki oleh 1 anak. Ada berapa banyak kemungkinan mereka dapat duduk berjajar? Kita siapkan 5 kotak saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Nah, karena akan duduk berjajar, berarti ini ada kursi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk kursi yang pertama, itu karena ada 5 anak, berarti ada 5 kemungkinan. Itu ya. Karena 1 dari 5 itu kemudian udah duduk di sini tinggal 4 kemungkinan. Di sini tinggal 3, 2, 1 gitu ya, selalu berkurang 1. Berarti artinya sama aja dengan 5 faktorial, alias 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Nah, sehingga ada 120 kemungkinan mereka bisa duduk secara berjajar atau bersebelahan. Nah, sekian dulu part 2 ini mengenai kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.